Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Abdul Zikri dengan NIM B1B1222016 dan mata kuliah Pemerintahan Nasional. Dosen pengampu yaitu Pak Alfa Briansah, SIP, MIP. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Pemerintahan Nasional. Baiklah teman-teman yang semua, teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara itu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama teori pemisahan kekuasaan, yang kedua teori demokrasi, dan yang ketiga teori negara berdasarkan atas hukum, yang keempat teori negara konstitusional, yang kelima teori ajaran negara sejahtera, dan yang terakhir yaitu teori ajaran sistem pemerintahan. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama yaitu tentang teori pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan atau trias politika adalah rancangan pemisah kekuasaan pertama kali dikenal oleh John Locke, seorang filsuf berkebangsaan Inggris. Pada bukunya yaitu Two Treatises of Government. Pemikiran John Locke lalu kemudian mempengaruhi ahli hukum Prancis yang bernama Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755. Agar semakin utuh dan lengkap rancangan pemisahan kekuasaannya, Montesquieu mengemukakan pendapat pada bukunya yang berjudul De Spirit des Lois, terbit pada tahun 1748, yang membahas tentang pemisahan kekuasaan. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam pemisahan kekuasaan. Yang pertama yaitu Montesquieu. Nama lengkap dari Montesquieu yaitu Carles Louis de Condat, Baron de la Brede dan de Montesquieu, atau sering dikenal sebagai Montesquieu. Lahir pada zaman pencerahan. Montesquieu lahir di wilayah Bordeaux, Prancis, pada tanggal 18 Januari tahun 1689. Melalui pendidikan perjalanannya, ia menjadi komentator sosial dan pemikir politik yang tajam dan mendapat rasa hormat dari rekan-rekan filsuf. Dengan karya besarnya The Spirit of Laws, yang kemudian memiliki pengaruh besar pada Amerika dan Inggris. Dalam karya besarnya The Spirit of Laws, yang diterbitkan pada tahun 1748, memiliki pengaruh besar bagaimana pemerintah seharusnya bekerja, menghindari definisi klasik pemerintah untuk penggambaran baru. Dia juga menetapkan gagasan pemisahan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, untuk menyebarkan kebebasan secara lebih efektif. Seorang filsuf asal Prancis, Baron de Montesquieu, mengemukakan gagasannya tentang pembagian kekuasaan negara yang disebut trias politika. Pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau badan saja. Ia membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan negara yang bertugas membuat peraturan dan undang-undang. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan negara yang melaksanakan dan menjalankan undang-undang. Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang raja atau presiden beserta kabinetnya. Dan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah negara yang mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuasaan kehakiman. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu John Locke. John Locke dilahirkan pada tanggal 28 Agustus tahun 1632 di Warrington, Somerset.
John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Selain itu, di dalam bidang filsafat politik, John Locke juga dikenal sebagai filsuf negara liberal. Bersama dengan rekannya yaitu Isaac Newton, John Locke dipandang sebagai salah satu figur terpenting pada era pencerahan. Dalam bukunya The Treatise of Civil Government, John Locke berpendapat bahwa idealnya kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan negara yang bertugas membuat peraturan atau undang-undang. Bagi John Locke, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi. Kekuasaan legislatif tidak bersifat kesekendak hati, melainkan kekuasaan bersama semua anggota masyarakat. Kekuasaan tersebut kemudian diberikan kepada orang atau majelis pembuat undang-undang. Dan yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Dan kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif yaitu kekuasaan negara yang memiliki segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Pembagian kekuasaan merupakan jaminan tegaknya supremasi hukum dalam kehidupan bernegara dan merupakan suatu yang dipersyaratkan untuk dimuat dalam konstitusi negara. Dalam ketatanegaraan, pembagian kekuasaan sering dikenal dengan konsep trias politica oleh Montesquieu. Konsep trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama atau mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Selanjutnya, latar belakang lahirnya teori pemisahan kekuasaan. Pendapat John Locke di atas mendasari munculnya teori pembagian kekuasaan sebagai gagasan awal untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan absolut dalam negara. Pemikiran untuk menghindari absolut dalam suatu negara tersebut kemudian dikembangkan oleh seorang filsuf yaitu Montesquieu. Dia berpendapat bahwa untuk menciptakan tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara dalam 3 bentuk atau organ. Selanjutnya teori yang kedua yaitu teori demokrasi. Demokrasi secara bahasa atau secara epistemologis yaitu demokrasi berasal dari 2 kata, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana di dalamnya sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, keputusan tertinggi berada di dalam keputusan bersama rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintah bersama rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu seorang Joseph A. Schumpeter. Demokrasi merupakan salah satu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Dan yang kedua yaitu dari tokoh Sidney Hawk berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Dan yang ketiga yaitu dari Philip C. Schumpeter menyatakan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah diminta tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka untuk di wilayah publik oleh warga negara yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih. Dan yang terakhir yaitu dari tokoh Henry B. Mayo menyatakan bahwa
Demokrasi yaitu sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala, yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Selanjutnya, sejarah demokrasi. Demokrasi berawal dari Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Di Yunani kuno, demokrasi dipraktikkan di kota-kota seperti Athena, di mana warga kota memilih wakil mereka untuk mengambil keputusan penting. Namun hanya warga laki-laki yang memiliki hak suara dan terlibat dalam politik, sementara wanita, budak, dan orang asing tidak memiliki hak suara. Selanjutnya, para pemikir dari filsuf pada abad ke-18 menyumbangkan konsep-konsep penting untuk teori demokrasi modern. Pada abad ke-19, demokrasi menjadi semakin penting di negara-negara barat. Beberapa negara seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat mulai memperkenalkan sistem demokrasi. Namun, hak suara masih terbatas pada orang yang memenuhi syarat tertentu, seperti kepemilikan properti. Di abad ke-20, demokrasi menjadi semakin populer di seluruh dunia, terutama setelah Perang Dunia Kedua. Banyak negara yang melakukan transformasi dari pemerintahan otoriter menjadi pemerintahan demokrasi. Selain organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mempromosikan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang ideal. Pada saat ini, teori demokrasi harus berkembang dan menyesuaikan diri dengan konteks politik dan sosial yang berubah. Beberapa konsep seperti partisipasi politik, pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas, dan perlindungan hak tetap menjadi prinsip utama dalam demokrasi modern. Selanjutnya ada model-model demokrasi. Beberapa model-model demokrasi yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional. Penjelasan dari kelima model demokrasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas tentang demokrasi liberal. Demokrasi liberal yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas diselenggarakan dalam waktu yang ajeng. Banyak negara Afrika menerapkan model ini, hanya sedikit yang bisa bertahan. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga yaitu demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Yang keempat yaitu demokrasi partisipasi. Demokrasi partisipasi menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Dan yang terakhir yaitu demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang lahirnya teori demokrasi. Teori demokrasi ini muncul karena adanya keinginan untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan. Sistem yang adil dan berdasarkan kehendak mayoritas rakyat. Meskipun definisi dan bentuk demokrasi berbeda-beda dari berbagai negara dan zaman, namun intinya dari demokrasi adalah bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan pemerintah harus bertanggung jawab atas
kepada rakyat yang telah memilihnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori yang ketiga, yaitu teori negara berdasarkan atas hukum. Sejarah teori negara berdasarkan atas hukum atau biasa disebut rule of law dapat ditelusuri kembali di masa Yunani kuno, di mana para filsuf seperti Plato dan Aristoteles mempertimbangkan kebutuhan untuk hukum yang adil dan teratur sebagai bagian dari sistem politik yang baik. Dan pada abad ke-6 sebelum Masehi, raja-raja di Mesopotamia juga menerapkan hukum tertulis yang dikenal sebagai Code of Hammurabi, yang memberikan panduan tentang bagaimana kasus-kasus tertentu harus ditangani dan mengatur kewajiban dan hak-hak individu. Dan pada abad ke-12, Inggris mengembangkan sistem hukum umum yang merupakan bentuk hukum yang didasarkan pada keputusan-keputusan hakim sebelumnya yang menjadi patokan, serta pada peraturan dan undang-undang yang disahkan oleh parlemen. Dan pada abad ke-18, rule of law mulai menjadi prinsip yang mendasar dalam pemerintah di Amerika Serikat, terutama melalui Konstitusi Amerika Serikat yang menetapkan kewenangan dan hak-hak pemerintah serta melindungi hak-hak individu. Sejak prinsip rule of law telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia, landasan bagi sistem hukum dan pemerintahan yang adil dan teratur. Saat ini, banyak negara yang memiliki konstitusi, hukum dasar, dan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban individu, dan juga pemerintah, serta menjaga keadilan keseimbangan antara keduanya. Adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam teori negara berdasarkan atas hukum yaitu Plato. Menurut Plato, negara yang ideal harus didirikan berdasarkan atas hukum yang adil dan teratur. Plato berpendapat bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sehingga setiap warga merasa adil diperlakukan oleh sistem hukum. Menurut Plato, negara yang didirikan berdasarkan atas hukum yang adil dan teratur akan mampu menciptakan masyarakat yang harmonis, di mana setiap warga merasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, Plato menekankan pentingnya membangun sistem hukum yang kuat dan konsisten dalam sebuah negara. Dan yang kedua yaitu dari tokoh Aristoteles. Aristoteles adalah seorang ahli pikir dari Yunani, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Untuk itu harus ditanamkan norma-norma silsilah pada rakyat, agar mereka menjadi warga yang baik, dan peraturan-peraturan hukum harus dicerminkan keadilan. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara sebenarnya bukan manusia, tetapi pikiran yang adil, yang terpancar dari kesadaran etik yang tinggi untuk menjadikan kehidupan masyarakat sebagai suatu kehidupan yang baik. Pikiran yang adil ini kemudian tertuang dalam bentuk peraturan hukum. Sedangkan penguasa dalam negara hanya memegang hukum dan keseimbangan saja. Selanjutnya ada dua konsep negara berdasarkan atas hukum. Yang pertama yaitu konsep Rechtsstaat, dan yang kedua yaitu konsep rule of law. Konsep Rechtsstaat berasal dari bahasa Jerman yang berarti negara berdasarkan hukum. Konsep ini muncul di Jerman pada abad ke-19 sebagai reaksi terhadap kekuasaan absolutisme dan pembatasan hak individu oleh penguasa. Rechtsstaat menekankan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan bahwa hak asasi manusia harus dihormati oleh negara. Hal ini diterapkan melalui pembentukan konstitusi dan sistem hukum yang independen. Dan yang kedua yaitu konsep dari rule of law.
Konsep rule of law ini yaitu prinsip yang berasal dari Inggris dan Amerika Serikat pada abad ke-17. Konsep ini menekankan bahwa keputusan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan secara jelas, transparan, dan adil. Konsep rule of law ini menegaskan bahwa semua orang termasuk penguasa harus tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada yang dikecualikan dari aturan hukum. Dari kedua konsep ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kekuasaan pemerintah agar tidak disalahgunakan dan melindungi hak asasi manusia dari kebebasan individu. Dalam praktiknya, Rechtsstaat dan rule of law ini sering digunakan secara bergantian. Namun dalam konteks tertentu, perbedaan antara keduanya dapat mempengaruhi penerapannya. Misalnya di negara-negara Eropa, konsep Rechtsstaat seringkali menekankan pada pentingnya perlindungan hak-hak individu, independensi sistem peradilan. Sementara itu di Amerika Serikat, yang menganut konsep rule of law lebih menonjol dalam arti bahwa keputusan pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum. Pada aturan hukum yang telah ditetapkan secara jelas dan adil. Selanjutnya, latar belakang lahirnya teori negara berdasarkan atas hukum. Teori ini muncul sebagai hasil dari perkembangan pemikiran di dunia barat pada abad ke-18 dan ke-19. Pada masa itu, terjadi perubahan besar dalam pandangan tentang kekuasaan dan pemerintahan. Terutama terjadi revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Pemikir-pemikir pada masa itu menekankan pentingnya mengendalikan kekuasaan pemerintah dan memberikan hak asasi manusia kepada rakyat. Para pemikir mengkritik bahwa kekuasaan absolutisme yang ada pada masa itu, di mana pemerintah memiliki kekuasaan mutlak pada adanya kontrol dari rakyat. Dalam konteks ini, negara berdasarkan atas hukum muncul sebagai alternatif untuk kekuasaan absolutisme. Teori ini menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan bahwa hukum harus berlaku sama. Dalam teori ini, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hak-hak individu dan dilindungi oleh hukum tersebut. Pemikiran ini kemudian berkembang dan diadopsi oleh negara-negara barat sebagai prinsip dalam pembentukan sistem hukum dan pemerintahan mereka. Prinsip ini juga menjadi dasar konstitusi yang diadopsi oleh banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia. Yang keempat yaitu teori negara konstitusional. Istilah konstitusional berasal dari kata kerja yaitu constituer dalam bahasa Prancis yang berarti membentuk. Jadi konstitusi berarti pembentukan. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok yang mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Sejarah munculnya teori negara konstitusional ini pada abad ke-13 dengan perjuangan antara Raja John Locke dan para Montesquieu dalam Magna Carta pada tahun 1215. Dokumen ini menjadi awal dari upaya untuk membatasi kekuasaan raja, serta memberi hak-hak khusus pada para baron. Konsep konstitualisme ini diperkenal oleh filsuf politik Inggris yaitu John Locke dalam karyanya yang berjudul Two Treatises of Government pada tahun 1690. Dia menekankan bahwa pemerintah harus berdasarkan hukum dan harus mengakui hak-hak individu dan terjamin dalam konstitusi. Konsep ini kemudian diterapkan dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 dan dalam Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787.
Konsep negara konstitusional ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, di mana konsep ini menerapkan dalam berbagai sistem negara, seperti di Jerman, Prancis, dan Jepang. Di Indonesia, konsep negara konstitusional tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengakui hak asasi manusia dan batasan-batasan kekuasaan pemerintah. Sejarah panjang dari perjuangan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan memberikan hak-hak individu yang dijamin oleh hukum. Konsep ini menjadi landasan bagi sistem pemerintah modern di seluruh dunia. Tokoh-tokoh dari teori negara konstitusional yaitu Carl Schmitt. Carl Schmitt lahir pada tanggal 11 Juli tahun 1888 di Petersburg, Westphalia. Carl Schmitt adalah seorang ahli hukum konservatif Jerman dan ahli teori politik. Carl Schmitt terkenal karena kritiknya terhadap liberalisme dan definisinya politik berdasarkan perbedaan antara teman dan musuh, dan dukungan yang terang-terangan terhadap Nazisme. Selanjutnya, konsep negara konstitusional menurut Carl Schmitt. Konstitusi lahir sebagai suatu tuntutan dan harapan masyarakat untuk mencapai suatu keadilan. Dengan didirikannya negara dan konstitusi, masyarakat menyerahkan hak-hak tertentu kepada penyelenggara negara. Namun setiap anggota masyarakat dalam negara tetap mempertahankan hak-hak sebagai pribadi. Negara dan konstitusi didirikan untuk menjamin hak-hak asasi itu. Hak-hak ini menjadi titik tolak pembentukan negara dan konstitusi. Dalam bukunya Carl Schmitt yang berjudul Verfassung Lehre, membagi konstitusi dalam 4 pengertian. Yang pertama yaitu konstitusi dalam arti absolut. Pengertian ini mencakup 4 sub pengertian, yaitu yang satu, substitusi sebagai kesatuan organisasi negara. 2. Konstitusi sebagai bentuk negara, baik demokrasi ataupun monarki. 3. Konstitusi sebagai faktor integrasi. Dan yang keempat, konstitusi sebagai norma hukum dan dasar negara. Kedua, konstitusi dalam arti relatif. Maksud sebagai konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu. Dalam pengertian ini mencakup 2 hal, yaitu yang pertama, konstitusi sebagai tuntutan dari golongan liberal agar hak-hak dijaminnya tidak dilanggar oleh penguasa. Dan yang kedua, konstitusi dalam arti formil atau konstitusi yang tertulis. Selanjutnya, model konstitusi, konsep konstitusi dalam arti positif yang mengandung pengertian sebagai keputusan politik yang tertinggi tentang sifat dan bentuk suatu kesatuan yang disepakati oleh seluruh negara. Dan yang keempat yaitu konstitusi dalam arti ideal. Konstitusi ini disebut demikian karena ia merupakan idaman atau cita-cita dari golongan liberal agar pihak penguasa tidak berbuat sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Selanjutnya, latar belakang lahirnya dari teori negara konstitusional. Teori negara konstitusional ini muncul pada abad ke-18 di Eropa, khususnya di Inggris dan Amerika Serikat. Teori ini berasal dari keinginan untuk menghindari sewenang-wenangnya kekuasaan negara yang selama ini terjadi di bawah sistem absolutisme atau feodalisme. Di Inggris, Magna Carta pada tahun 1215 merupakan salah satu dokumen awal yang menetapkan prinsip-prinsip negara konstitusional, yaitu keterbatasan kekuasaan pemerintah dan hak-hak individu. Dan di Amerika Serikat, teori negara konstitusional tertuang dalam konstitusi pada tahun 1787.
Konstitusi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti hak-hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan hak warga negara untuk memilih pemimpin mereka. Secara keseluruhan, landasan lahirnya teori konstitusional ini adalah keinginan untuk mencegah kesewenangan kekuasaan pemerintah dan memastikan hak asasi manusia serta supremasi hukum. Konsep ini terus berkembang hingga saat ini menjadi dasar dalam banyak sistem pemerintahan modern. Baiklah, selanjutnya teori yang kelima, yaitu teori ajaran negara sejahtera. Sejarah dari teori ini yaitu ajaran negara sejahtera atau yang juga dikenal sebagai welfare state muncul pada abad ke-20 di Eropa Barat dan Amerika Utara. Ajaran ini muncul sebagai respon terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi yang terjadi pada masa itu, di mana ketimpangan antara kelas sosial semakin meningkat dan banyaknya orang miskin yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrim. Ajaran negara sejahtera ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi warga negara, terutama bagi yang membutuhkan pemerintah. Pemerintah dapat memberi tanggung jawab untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, perumahan, kesehatan, dan pekerjaan. Ajaran ini pertama kali diimplementasikan di Inggris pada tahun 1945 setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Pemerintahan Inggris saat itu memutuskan untuk membentuk sistem kesejahteraan yang bertujuan untuk memberikan jaminan sosial dan ekonomi bagi seluruh warga negaranya. Sistem ini kemudian diadopsi oleh banyak negara di Eropa Barat dan Amerika Utara dan menjadi salah satu model pemerintahan yang paling sukses di dunia. Namun, selama beberapa tahun terakhir ada kritik terhadap ajaran negara sejahtera karena dianggap tidak berkelanjutan dan terlalu mengandalkan pendanaan dari pemerintah. Negara-negara seperti Swedia, Norwegia, dan Finlandia merupakan contoh negara yang mengadopsi konsep negara sejahtera yang sukses, yang mana hal ini ditandai dengan pembentukan sistem kesejahteraan yang luas dan menyeluruh. Selain Inggris, negara-negara lain seperti Swedia, Jerman, dan Amerika Serikat juga mengadopsi konsep ajaran negara sejahtera pada masa itu. Namun, setiap negara memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan sistem kesejahteraan sosialnya. Selanjutnya, tokoh-tokoh dari ajaran negara sejahtera ini ialah von Bismarck. Otto Eduard Leopold von Bismarck lahir di Adipati Leonborg 1 April 1815. Von Bismarck adalah salah satu seorang pemimpin yang konservatif dalam mendominasi urusan Jerman dan Eropa dari tahun 1860-an sampai 1890. Sejak diberi oleh amanah Raja Wilhelm I menjadi Perdana Menteri Prusia, Bismarck bertekad untuk menyatukan kerajaan-kerajaan Haryapati dan Kadipaten di Jerman menjadi satu kekaisaran tunggal, di mana Prusia menjadi pemimpin besarnya. Satu persatu ditaklukkan dengan modal awal berupa sokongan dari Austria dan merebut provinsi Schleswig dan Holstein dari Denmark, lalu memerangi Austria dan sekutu lainnya merebut provinsi-provinsi lain. Setelah utara dan selatan bersatu, Kekaisaran Jerman berdiri pada tahun 1871. Raja Wilhelm I menjadi kaisar dan Bismarck naik pangkat menjadi kanselir. Bismarck segera menetapkan garis politik yang menitik beratkan pada penguatan identitas nasional agar Kekaisaran Jerman tidak terpecah belah. Selanjutnya, Bismarck mengeluarkan model-model ajaran negara sejahtera. Menurut von Bismarck ialah konsep welfare state, di mana negara mempunyai tanggung jawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum
dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. Menurut Van Bismarck, beberapa model welfare state sesuai dengan ideologi di setiap negara, yaitu yang pertama yaitu model institusional atau yang disebut universal. Model ini juga disebut dengan model universal maupun di Skandinavia. Welfare state dipengaruhi oleh paham liberal. Model ini memandang bahwa kesejahteraan adalah merupakan hak seluruh warga negara, sehingga pelayanan dilakukan secara tetap serta tidak lagi memandang kedudukan sosial dan ekonomi masyarakat. Model ini kemudian diterapkan di negara-negara seperti Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark. Yang kedua yaitu model korporasi atau Bismarck. Model ini seperti model institution atau universal, dan sistem jaminan sosialnya juga dilakukan secara melembaga dan luas. Tetapi yang cukup memberi perbedaan adalah kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial. Berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan buruh, di mana pelayanan jaminan sosial diselenggarakan oleh negara dan diberikan kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi. Konsep ini dianut oleh negara-negara seperti Jerman dan Australia. Dan yang ketiga yaitu model residual. Model ini menerapkan pelayanan yang selektif dan dipengaruhi oleh paham konservatif dan didorong oleh ideologi non-liberal. Negara memberi pelayanan sosial, khususnya kebutuhan dasar, dan diberikan terutama pada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, yaitu kelompok orang miskin, kelompok penyandang, kelompok pengangguran, dan kelompok cacat. Model ini model yang memberikan pelayanan sosial berdasarkan hak warga negara dan memiliki cakupan yang luas. Tetapi seperti dijalankan di Inggris, jumlah tanggungan dan pelayanan relatif kecil dan berjangka pendek daripada model universal. Perlindungan sosial dan pelayanan secara temporer dan diberikan secara ketat dan efisien dalam waktu singkat. Jika dirasa cukup akan diberhentikan. Model ini dianut oleh negara-negara Anglo-Saxon, meliputi Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan New Zealand. Dan yang keempat yaitu model minimal. Model minimal ini ditandai dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program jaminan sosial dan kesejahteraan diberikan secara sporadis, parsial, dan minimal. Pada umumnya diberikan kepada pegawai negeri, anggota ABRI, dan pegawai swasta yang mampu membayar premi. Model ini kemudian memberikan anggaran sangat kecil dalam belanja sosial, karena negara tersebut masih tergolong negara miskin atau bahkan tidak memiliki political will terhadap pembangunan di bidang sosial, sehingga pelayanan sosial diberikan secara sporadis, temporal, dan minimal. Model ini dianut oleh negara-negara Latin seperti Brazil, Italia, Spanyol, Chili. Sedangkan di kawasan Asia seperti negara Sri Lanka, Filipina, Korea Selatan, dan Indonesia. Selanjutnya, latar belakang lahir teori ajaran negara sejahtera, yaitu sebagai respon terhadap kondisi sosial dan ekonomi yang berubah drastis di dunia setelah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ini membawa konsekuensi yang sangat besar pada negara-negara Eropa. Banyak negara Eropa mengalami keruntuhan ekonomi, krisis sosial, dan politik yang parah. Krisis ini kemudian muncul kebutuhan untuk menciptakan sistem yang dapat menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh warga negara. Pada saat yang sama, ide-ide sosialis mulai berkembang dan menyebar di Eropa. Ideologi ini mengusulkan bahwa negara harus bertanggung jawab untuk memberikan layanan sosial dan ekonomi.
Hal ini kemudian menjadi salah satu landasan teori ajaran negara sejahtera. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir, yaitu kita akan membahaskan tentang teori ajaran sistem pemerintahan, di mana sejarah dari teori ajaran sistem pemerintahan ini yaitu dimulai sejak zaman kuno di berbagai peradaban seperti Mesir kuno, Yunani kuno, dan Romawi kuno. Di Mesir kuno ada seorang raja atau Firaun yang memerintah secara mutlak dan dianggap sebagai dewa oleh rakyatnya. Dan di Yunani kuno ada sistem pemerintahan demokrasi yang dianggap sebagai cikal bakal demokrasi modern. Sementara di Romawi kuno ada sistem pemerintahan republik yang dipimpin oleh 2 konsul yang diangkat setiap tahun. Selanjutnya pada abad pertengahan sistem pemerintahan feudalisme menjadi sangat umum di Eropa. Penguasa atau raja membagi wilayah kecil pada para bangsawan yang bertindak sebagai kepala wilayah dan memungut pajak dari rakyat. Sistem ini berkembang hingga akhirnya diganti oleh sistem pemerintahan monarki absolut, di mana raja memegang kekuasaan absolut atas negara dan rakyatnya. Pada abad ke-18, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Di Amerika Serikat, sistem pemerintahan demokrasi diadopsi dan diartikulasi dalam Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787. Di Prancis, monarki absolut digulingkan dan diganti dengan republik demokrasi. Pada abad ke-19, sistem pemerintahan parlementer berkembang di Inggris dan negara-negara yang dipengaruhi oleh Inggris. Sistem ini didasarkan pada kekuasaan eksekutif yang berasal dari parlemen dan terus berkembang hingga saat ini. Pada abad ke-20, sistem pemerintahan komunisme dan sosialisme muncul di negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan Kuba. Di masa kini, berbagai sistem pemerintahan yang berbeda-beda masih digunakan di seluruh dunia, termasuk demokrasi, monarki, konstitusional, republik, komunisme, sosialisme, dan lain-lain. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan terus berkembang dan berubah seiring waktu dan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, tokoh yang terlibat dalam ajaran sistem pemerintahan yaitu ada beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan teori ajaran sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu Plato, Aristoteles, Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, dan John Locke. Mereka berkontribusi dalam mengembangkan pemikiran tentang kekuasaan, hak asasi manusia, untuk memilih dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Konsep ajaran sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara yang digunakan untuk memimpin suatu negara atau wilayah. Ada beberapa jenis sistem pemerintahan yang berbeda, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Di negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan. Dan yang kedua ada monarki. Monarki adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan seorang raja atau ratu. Pemerintahan ini biasanya menjadi kepala negara dan memiliki kekuasaan mutlak. Dan yang ketiga ada oligarki. Oligarki yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan politik, ekonomi, dan militer. Selanjutnya yang keempat yaitu komunisme. Komunisme adalah sistem pemerintahan di mana semua sumber daya dan kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah. Setiap orang diperlakukan sama dan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Dan yang kelima yaitu republik. Republik adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memilih perwakilan mereka dalam pemerintahan. Perwakilan ini kemudian membuat keputusan atas nama rakyat. Dan yang keenam yaitu teokrasi. Teokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh pemimpin agama atau kelompok agama tertentu.
Dan yang terakhir ada anarki. Anarki adalah sistem pemerintahan di mana tidak ada pemerintahan atau hukum formal yang mengatur kehidupan masyarakat. Selanjutnya muncullah latar belakang lahir teori ajaran sistem pemerintahan ini. Teori ajaran sistem pemerintahan lahir sebagai hasil dari perkembangan pemikiran mengenai sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Teori ini berkembang sebagai respon terhadap berbagai perubahan dalam masyarakat dan dinamika politik di seluruh dunia, dan melibatkan para ilmuwan sosial, pemikir politik, dan ahli teori pemerintahan. Beberapa tokoh yang berperan dalam perkembangan teori ajaran sistem pemerintahan, seperti Niccolò Machiavelli, John Locke, Plato, Aristoteles, dan Thomas Hobbes. Mereka berkontribusi dalam mengembangkan pemikiran tentang kekuasaan, hak asasi manusia, hak untuk memilih, dan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Demikianlah pembahasan tentang teori yang mempengaruhi sistem pemerintahan di negara. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.